Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 BIPA Keterampilan Mendengarkan. Saya atas nama Nur Asmi. Dan saya Nadia Novitasari. Hari ini kami akan mempresentasikan media pembelajaran yang kami buat untuk mata kuliah keterampilan berbahasa dalam BIPA, khususnya untuk pembelajar level B1 dengan topik teks pengumuman. Langsung saja saya persilahkan Asmi untuk memulai. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi, media apa yang kami pilih dan mengapa kami memilih media tersebut. Jadi, pada presentasi kali ini, media yang kami pilih adalah rekaman audio pengumuman. Kenapa audio? Kenapa bukan video saja? Karena keterampilan yang kami ajarkan adalah keterampilan mendengarkan. Jadi, kami memilih media yang paling langsung atau yang paling benar-benar melatih telinga pembelajarnya, bukan hanya melalui mata. Jadi, kalau medianya itu video atau teks tertulis, perhatian pembelajar akan terbagi, jadi fokusnya itu akan terpecah. Nah, dengan audio murni itu, mereka akan benar-benar dipaksa untuk fokus mendengarkan dan memproses informasinya hanya dari apa yang mereka dengarkan secara langsung. Selain itu, di dunia nyata, pengumuman itu kan memang sering kita terima lewat suara. Nah, misalnya itu lewat suara speaker kampus, radio, pengumuman di stasiun dan bandara atau di tempat perbelanjaan. Nah, media ini juga autentik karena dekat dengan situasi yang akan pembelajar hadapi di luar kelas. Kemudian, untuk bagian yang kedua yang akan kami bahas yakni isi dari audionya. Nah, teman-teman, audio yang kami gunakan adalah rekaman pengumuman dari Pusat Bahasa tentang Festival Budaya Indonesia. Jadi, isinya itu seperti ini. Selamat siang, teman-teman. Ada kabar gembira untuk kalian semua. Pusat Bahasa akan mengadakan Festival Budaya Indonesia pada Sabtu 26 Mei 2026. Acara dimulai pada pukul 9.00 pagi dan berakhir pada pukul 15.00 sore di Aula Gedung A. Ada pertunjukan tari, makanan tradisional, dan permainan. Semuanya gratis. Daftarkan diri Anda sebelum 18 Mei 2026. Sampai jumpa di sana. Jadi, Selamat siang teman-teman. Ada kabar gembira untuk kalian. Pusat Bahasa akan mengadakan Festival Budaya Indonesia pada Sabtu 26 Mei 2026. Acara dimulai pukul 9.00 pagi dan berakhir pukul 15.00 sore di Aula Gedung A. Ada pertunjukan tari, makanan tradisional, dan permainan. Semua gratis. Ayo daftarkan diri Anda sebelum 18 Mei 2026. Sampai jumpa di sana. Terima kasih. Isi dari pengumumannya itu singkat tapi padat informasi. Nah, di dalamnya ada apa acaranya, siapa penyelenggaranya, kapan, di mana, apa saja kegiatannya, dan apa yang harus dilakukan pembelajar setelahnya, yakni mendaftarkan sebelum 18 Mei. Nah, itu adalah unsur 5W tambah 1H. Namun, di dalam bahasa Indonesia itu disebut adik simbah. Nah, itu menjadi target pemahaman di dalam level atau tingkatan B1 pada BIPA. Nah, kami pilih topik festival budaya karena relevan dan menarik bagi pembelajar asing, karena mereka akan datang ke Indonesia dan budaya adalah salah satu hal yang paling ingin mereka kenali. Kemudian di bagian ketiga yakni deskripsi teknis medianya. Nah, secara teknis, rekaman audio ini memiliki karakteristik yang sengaja kami sesuaikan dengan level B1. Nah, durasinya itu sekitar 45 sampai 60 detik. Nah, cukup
pendek agar tidak membebani pembelajar, tetapi cukup panjang untuk memuat informasinya secara lengkap. Nah, temponya itu sedang sekitar 120 sampai 140 kata per menit, tetapi tidak terlalu cepat seperti percakapan alami. Nah, tidak terlalu lambat seperti audio untuk pembelajar pemula. Nah, aksennya itu adalah aksen Indonesia yang jelas dan standar, bukan logat daerah. Karena pembelajar B1 itu belum tentu terbiasa dengan variasi dialek dari daerah di Indonesia. Nah, intonasinya itu juga formal karena ini pengumuman resmi dari lembaga, bukan percakapan santai. Nah, semua ini kami sesuaikan supaya pembelajar B1 itu bisa ditantang, tetapi tidak sampai frustasi. Jadi cukup demikian yang dapat saya jelaskan tentang media yang kami gunakan. Saya serahkan kembali kepada Saudari Nadia. Terima kasih. Terima kasih Asmi. Ada beberapa manfaat konkret dari media audio ini. Pertama, audio melatih pembelajar menangkap informasi faktual dari ujaran langsung. Nah, ini inti dari keterampilan mendengarkan di level B1. Kedua, audio bisa diputar ulang tanpa kehilangan kualitas. Ini penting karena pembelajar B1 masih perlu beberapa kali dengar untuk menangkap detail seperti tanggal, jam, dan tempat secara bersamaan. Yang ketiga, yaitu media ini dapat melatih inferensi, misalnya kalimat semua gratis. Nah, kalimat ini tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa secara terbuka untuk umum, tapi pembelajar B1 dilatih untuk menyimpulkan itu sendiri. Jadi, kemampuan inferensi inilah yang membedakan B1 dari level sebelumnya. Keempat, audio membantu pembelajar terbiasa dengan ritme dan intonasi bahasa Indonesia formal yang berbeda dengan bahasa percakapan sehari-hari yang mungkin sudah mereka pelajari. Nah, selanjutnya kita memasuki cara penggunaan media di kelas. Jadi, media ini tidak hanya diputar begitu saja. Kami merancang penggunaannya dalam 3 kali putaran. Putaran pertama adalah mendengarkan global. Jadi, audio ini diputar 1 kali penuh tanpa jeda. Jadi, pembelajar hanya fokus untuk mendengar, tidak perlu menulis terlebih dahulu. Jadi, bertujuan untuk menangkap gambaran besar terlebih dahulu, seperti pengumuman tentang apakah ini. Putaran kedua adalah mendengarkan detail. Nah, pada tahap ini pembelajar mulai mengisi lembar kerja mendengarkan seperti tabel 5W tambah 1H, pilihan ganda, dan isian singkat. Nah, jadi di putaran ini dosen bisa menjeda audio di bagian penting seperti saat disebutkan tanggal pendaftaran. Putaran ketiga adalah klasifikasi jika diperlukan. Kalau ada yang masih belum paham atau ada yang masih belum dipahami, audio bisa diputar sekali lagi dengan fokus pada bagian yang dimaksud. Jadi, setelah 3 putaran itu, pembelajar diminta untuk menyampaikan kembali isi pengumuman secara lisan dalam 4-6 kalimat. Jadi, ini sebagai bukti nyata bahwa mereka benar-benar memahami, bukan hanya menjawab soal, tapi bisa memproduksi informasi dengan kata-kata mereka sendiri. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Asmi. Baik teman-teman, itulah tadi presentasi dari kelompok 1 tentang media apa yang kami pilih. Jadi media audio rekaman pengumuman ini kami pilih bukan sembarangan atau bukan asal-asalan, karena setiap detailnya itu mulai dari panjang durasinya, tempo bicaranya, pemilihan topiknya, sampai cara penggunaannya di dalam kelas, semua itu kami rancang untuk memaksimalkan latihan keterampilan mendengarkan bagi pembelajar BIPA pada level B1. Nah, media yang baik bukan hanya yang menarik, tapi yang tepat sasaran. Jadi, menurut kami audio adalah media yang paling tepat untuk melatih telinga atau pendengaran pembelajarnya.
Demikian presentasi dari kami terbuka untuk pertanyaan dan masukan dari Bapak, Ibu dosen maupun teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.